Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari MBCNU Tumpang pada kesempatan kali ini akan sedikit memberikan pembelajaran buat kita semua, utamanya dalam momen pelaksanaan bulan suci Ramadan pada kesempatan kali ini, sebagai wujud kita untuk menambah sedikit keilmuan kita untuk dapat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah puasa kita akan lebih bermakna dan lebih membawa keberkahan buat kita semua. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pentingnya kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali disampaikan tentang pentingnya bersyukur, bahkan kewajiban kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di antaranya yang cukup familiar di telinga kita semua adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Juga dalam ayat lain dijelaskan, disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan banyak redaksi-redaksi yang lain yang di situ menyebutkan tentang pentingnya kita bersyukur. Para pemirsa, perlu kita ketahui bahwasanya bersyukur itu ada 3 runtutan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah adanya ilmu untuk bersyukur. Kita harus tahu bahwa bersyukur kita harus dengan ilmu, supaya kita mengetahui bahwa nikmat yang diberikan kepada kita adalah berasal dari Zat yang Maha memberikan nikmat. Yang kedua adalah hal atau tingkah, yaitu dengan bersyukur keadaan kita harus dalam keadaan yang gembira tentang hasil dari nikmat yang kita rasakan dan nikmat yang kita dapat. Dan yang ketiga adalah amal. Setelah kita tahu nikmat itu berasal, setelah kita tahu bagaimana nikmat itu keadaan dan bentuknya, sehingga yang ketiga kita wujudkan nikmat itu adalah untuk tujuan supaya menjadi suatu hal yang disenangi oleh Zat yang memberi nikmat. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebagai wujud syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bersyukur dengan tidak melakukan sesuatu dengan nikmat tersebut menuju
ke arah perkara yang tidak disukai oleh zat yang memberi nikmat. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa hal kenapa kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah bahwa sifat manusia itu merupakan manusia yang tidak akan pernah puas terhadap apa yang diberikan kepada dirinya. Disebutkan dalam beberapa pepatah mengatakan, ketika manusia itu akan diberi satu gunung emas, pasti dia akan menginginkan dan meminta gunung emas yang kedua. Diberikan 2 gunung emas, dia akan meminta 3 lagi gunung emas. Ini adalah memang sifat dasar dari manusia yang tidak akan pernah merasa puas. Untuk itu penting bagi kita untuk menanamkan rasa bersyukur. Yang kedua adalah manusia itu pasti terbuai oleh rasa ingin untuk menjadi sempurna. Kita ketahui bahwa kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Manusia sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah mencapai tingkat kesempurnaan. Akan tetapi kesempurnaan biasanya adalah menjadi keinginan atau cita-cita dari manusia. Hal ini perlu menjadi suatu pijakan bahwa untuk menjadi sempurna itu adalah suatu hal yang tidak mungkin, sehingga apa yang kita dapat patutlah kita syukuri tanpa kita harus terobsesi untuk menjadi sempurna. Yang ketiga, bahwasanya kita harus tetap bersyukur karena apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah suatu hal yang terbaik bagi kita. Terkadang manusia itu tidak sadar bahwa Allah itu lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia ketimbang manusia itu sendiri. Bahkan Allah sebenarnya telah menjadikan posisi manusia tersebut adalah posisi yang terbaik bagi manusia tersebut. Hanya saja terkadang manusia itu tidak sadar, tidak mengerti dan tidak paham tentang benarnya maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu dalam suatu posisi tersebut. Bahkan ada beberapa terangan yang menyatakan bahwasanya seandainya manusia itu tidak mau atau tidak terima dengan takdir, dengan keadaan, dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka dipersilahkan manusia itu untuk keluar dari bawah langitnya Allah dan pergi dari bumi yang dijadikan pijakan, yang itu adalah ciptaan dan kepunyaan Allah Ta'ala. Dipersilahkan untuk mencari Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagai wujud bahwa ketika manusia itu tidak akan pernah berhenti bersyukur, maka itu akan menjadikan Allah marah dan Allah akan benci kepada hamba tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika manusia sudah mengkufuri akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan tidak lagi menjadikan nikmat itu sebagai untuk menjadikan si pemberi nikmat itu bahagia, memberi nikmat itu senang, maka itu akan menjadi
azab yang pedih yang akan ia terima. Pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan guna untuk menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita sebagai ikhlas akan pemberian Allah, dan kita menerima apa yang menjadi pemberian Allah, dan utamanya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum, ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.